Temen gue itu pulang dari Korea. Dia itu udah lama banget di Korea. Nah dulu sebelum banyak makeup Korea, dia tuh suka kasih gue produk-produk Korea yang bagus, yang katanya di sana orang-orang Korea pakai. Nah kemarin pas dia pulang, karena pandemik juga tuh dia harus pulang, dia bawain satu produk Korea yang katanya di sini sih belum ada tokonya. Tapi produk ini sebetulnya lagi tester di Indonesia. Kalau cocok, mereka mungkin kedepannya akan buka atau mereka akan jualan di sini. Cuma gue lihat di online shop tuh ada beberapa yang jual. Nah ini kan gue dapet dari dia ya. Dia bawain. Di online shop sini juga ada, cuma memang produknya belum terlalu terkenal seperti produk-produk Korea yang lain ya. Ini namanya Water Glow BB Cream dari Rubelli. Nah, ini ada SPF 30 PA. 30 PA++, flawless skin from every angle. Kita coba yuk. Kemarin ini gue udah sempat lihat si Rubelli Water Glow BB Cream ini. Jadi keunggulannya dia tuh ada tumbuhan ekstrak, itu namanya Scutellaria baecalensis. Baecalensis iya, kalau nggak salah Scutellaria baecalensis. Itu nama kerennya adalah skullcap, dibilangnya skullcap. Nah kalau di Cina itu namanya Huangqin. Huangqin itu kalau gue baca sejarahnya, jadi obat-obatan Cina itu yang bagus-bagus itu, you know lah ya, Cina kan obat-obatannya tuh ada yang tradisional, ekstrak-ekstrak itu dan bagus ya, sering dipakai. Tumbuhan Huangqin ini sudah dipakai beratus-ratus tahun. Nah, kalau di pengobatan Cina itu Huangqin ini bisa untuk mengobati hepatitis, untuk infeksi, untuk alergi, bahkan untuk penyakit kanker. Nah, di sini katanya keunggulannya adalah ada si skullcap itu. Mungkin kalau menurut gue, ini kan ada kayak anti alergi ya dari tumbuhannya. Itu gunanya tuh biar ke wajah kita krim ini cocok, banyak cocoknya gitu loh sama wajah-wajah orang. Nah, ini tuh cuma ada 2 warna di Korea. Jadi warna yang terang dan yang coklat, maksudnya yang agak lebih gelap. Ini yang dikasih ke gue ini lebih gelap. Katanya cocok untuk kulit kita. Nah, kenapa sih orang Korea itu seneng banget pakai yang putih-putih gitu? Nah, memang standar kecantikan mereka sama kita tuh beda. Kalau kita kan standar make up itu kan flawless ya, flawless. Kalau sekarang ini memakai foundation yang sesuai dengan kulit. Nah, kalau di Korea guys, ternyata mereka itu standar kecantikan atau standar make upnya mereka itu memakai produk yang lebih putih dari kulitnya. Jadi nggak heran kalau kita lihat di film-film Korea itu cewek-ceweknya mukanya jadi putih banget. Putih, tapi kadang-kadang kalau di shoot dari sininya nih kita suka lihat sininya tuh lebih coklat. Nah, kalau buat mereka itu biasa dan itu bagus buat mereka. Jadi temen gue cerita kalau di sana dia agak aneh sih dengan perempuan-perempuan Korea kebanyakan, karena kalau mereka dandan kelihatan banget tuh mukanya lebih putih gitu. Kalau di sini nggak bisa lah ya masuk kayak gitu. Dulu mungkin ya tapi sekarang trennya beda. Temen gue bilang krim ini di Korea itu cuma ada 2 warna. 2 warna itu yang putih, yang terang, dan ini yang paling gelapnya atau lebih gelap. Dia bawain gue yang lebih gelap karena menurut dia ini mungkin cocok untuk orang Indonesia. Jadi katanya kalau di Korea memang kenapa kosmetik kenapa kosmetik mereka itu warnanya terang-terang guys? Karena standar make up mereka tuh juga beda banget sama kita. Istilahnya kalau kita kan standar make up adalah kulit wajah itu sama leher ya. Sama, kalau bisa kalau kita gini nggak blonteng gitu loh. Nah, kalau mereka enggak, kalau mereka itu kulit muka ya, wajah itu harus lebih putih bersinar yang bersih gitu. Nggak masalah tuh buat mereka kalau sininya coklat, karena mereka memang biasanya pakai bedak atau foundation, mereka cuma semuka sini aja yang perlu ditampilin aja. Kadang-kadang kalau ngelihat makeup Korea, kenapa makanya mereka pakai krim cuma di depan-depan atau foundation di depan aja nih, cushion dan lain-lain, karena mereka shadingnya mereka nggak pakai tuh. Kalau kita kan full ya. Nah,
mereka tuh cuma pakai di depan aja apa yang mau ditampilin, dan otomatis yang nggak kena sama krim itu akan menjadi seperti shading. Kalau dari tulisannya sih, ini kan dibilang memberikan kelembapan ya, soft and wet gitu, terkesan basah berarti lembab. This cream gives the soft and wet gloss to the skin. Oke, jadi agak glossy ya, agak mengkilap sama kulit. Beautiful and shining skin, berarti agak cerah ya. Coba ya kita lihat ya, cocok nggak nih sama kulit orang Indonesia. Ini sebelumnya muka gue tuh udah bersih, dan tadi tuh udah gue kasih serum. Seperti biasa sebelum make up biasanya gue kasih serum biar lembab gitu. Pertama sih bersihin, terus kasih toner gitu ya. Ya biasalah ya, perawatan wajah. Nah ini udah dikasih serum, baru sekarang kita mulai. Ini kan BB cream ya, jadi bedanya apa sih BB cream sama cushion? Nah kalau cushion tuh udah ada bedaknya, kalau BB cream nggak ada. Tapi sepengetahuan gue pernah pakai cushion ya, nanti mungkin akan gue bahas tentang cushion. Entah, gue nggak tahu ya, mungkin lo punya merek tertentu yang bagus gitu, gue belum nemu, karena biasanya karena dia ada bedaknya. Gue pakai itu terkesan awalnya memang bagus, tapi nggak berapa lama itu agak cracking gitu loh sama gue. Nah gue lebih cocok kayaknya mungkin BB cream ya biasanya. Sebelumnya sedikit ngingetin lagi bedanya BB cream sama cushion itu apa sih. Nah kalau BB cream ini sebetulnya agak-agak lebih mirip foundation. Cuma kalau foundation itu full coverage, kalau si BB cream ini di bawahnya, jadi nggak terlalu berat. Dia lebih ringan di kulit, kalau buat sehari-hari oke. Kalau cushion itu udah mengandung bedak, makanya dia kan tempatnya kecil tuh, ada sponge-nya. Nah dia tuh di situ udah mengandung bedak. Gue biasanya kalau pakai cushion itu, entah gue belum dapet yang cocok atau gimana. Awalnya tuh memang dia setting banget, tapi nggak lama sih kalau gue udah beraktivitas dia agak-agak pecah tuh, gue nggak ngerti kenapa. Tapi kalau BB cream gue pernah pakai dan nggak kayak gitu. Gue coba ya, lihat warnanya. Ini sebetulnya warnanya mana sih? Checkpoint. Nah, gue nggak ngerti nih apaan ya. Tapi ya udahlah ya, kita coba aja. Kita lihat warnanya. Nih guys warnanya. Warnanya sih cocok ya, warnanya ke kulit kita lah. Warnanya agak beige. Tuh. Kalau untuk kulit gue agak mendekati ya. Mungkin kalau dipakai nanti kita lihat aja. Tapi mungkin kalau ini yang paling gelap menurut mereka, buat gue sih ini berarti masih terang untuk kulit kita, untuk kulit orang kebanyakan di sini. Kalau make up, jangan lupa mau pakai apapun untuk fondasinya, jangan lupa pakai kesini. Balik lagi, orang kita tuh kalau make up itu leher sama muka harus sama. Ya. Untuk warna sih so far sama gue masuk ya ini, asal jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan kayaknya akan, maksudnya kalau kita nuangnya agak tebal gitu, ini langsung agak keputihnya tuh cepet banget nih. Nah ini kan emang karena baru dipakai ya. Coba kita lihat nanti, biasanya kalau gue pakai sesuatu tuh kita tunggu dulu, beresin yang lain dulu, terus nanti kita lihat. Sebetulnya pakai ini harus pakai bedak nggak sih? Kalau gue sih ngeliatnya sayang ya. Kalau pakai bedak nanti glowingnya nggak nampak. Lu udah tahu belum sih kenapa kita pakainya tuh better pakai koas kalau buat yang dewy atau mau glowing kayak gini? Karena kalau kita pakai sponge biasanya
partikel-partikelnya itu kan jadi kita tekan tuh. Nah, nggak dapet deh tuh efek glowingnya. Kalau kayak gini nih, kalau kita cuma pakai kuas kita gini nih, ini kan kulit kita kan juga nggak ketekan ya, jadi kulit kita nggak ibaratnya nggak tidur gitu loh, kulitnya sehat lah, hidup hidup, entahlah ya, istilahnya gue agak lupa. Oke kok, ini kan buat sehari-hari ya. Menurut gue sih tadi gue cuman wanginnya nggak terlalu banyak. Kalau make foundation ataupun make BB cream gini, make krim, itu biasain kan makainya di bagian-bagian pipi dulu nih. Nanti kalau ke jidat tuh nanti aja. Kalau udah tinggal dikit gitu untuk dibuangnya tuh, nah itu ke jidat. Karena biasanya kalau ini udah kebanyakan, itu akan kelihatan nih di samping-samping sini nih. Jadi krimnya tuh suka ngumpul kan jadinya. Nah itu nggak bagus. Terlalu medok. Nah, untuk pakai krim biasanya nih kita kan nunggu ya sampai ngeresep dulu ke kulit kita seperti apa. Sementara nunggu gue mau pakai pensil alis aja biar cakep. Biar cakep, pakai pensil alis jagoan. Belum habis. Padahal pakai tiap hari. Ini sambil nunggu ya. Kita kan mau lihat hasil krimnya gimana. Lo tau nggak ini gaya makeup kemana nih? Kalau pakai alis, pakai krim, gaya makeup ke Indomaret. Ini kalau pokoknya kalau pakai krim apapun yang mengandung SPF, kalau semakin tinggi SPF-nya tuh biasanya emang agak putih, kelihatan lebih cerah gitu. Cerah apa ya, lebih putih lah. Ini lumayan sih buat tiap hari, SPF-nya tinggi, ya kan? SPF 30. Apalagi di sini ya nggak sih mataharinya. Duh, ampun deh. Tuh, efeknya. Yang kayak dia bilang nih bener nih, efeknya glowing, soft and wet. Coba gue pakein blush on. Nah, blush on kan biasanya kita suka pakai tuh tiap hari. Ini gue pakai hari ini pakai cream matte dari Emina, ya kan? Emina. Ini agak-agak buram ya. Tunggu. Cream matte Emina Starfish nomor 10. Coba kalau krim ini sih sebetulnya kalau gue bilang agak terlalu terang ya, tapi coba kalau kita udah pakein blush on. Setahu gue ini ya, Emina ini kan lipstick bukan sih? Setahu gue lipstick deh. Tapi gue pakainya ya bisa lipstick, mungkin bisa lipstick, bisa blush on ya, tapi ini warnanya nomor 10 Starfish, bagus banget. Nah, kalau gue lihat ini udah mulai oke ya. Jadi memang sih warnanya agak lebih terang. Tapi kalau untuk kulit-kulit yang kayak gue gini atau yang agak kuning, agak putih, itu bagus. Efeknya bagus. Gue akuin bagus. Nih gue nggak pakai bedak, kayak begini. Kalau dipegang kelihatannya lengket, tapi sebetulnya ini nggak lengket sih. Nggak lengket. Lama-lama nih agak kering tapi kayak lembab gitu loh, bukan lengket, yang kayak lembab tapi dia nggak kayak nutup pori-pori terus kita jadi bikin gerah, enggak. Apa ya yang bisa bikin nggak terlalu putih atau terlalu pucat.
Oh, lipstick. Udah, kalau shading-shadingan nggak usah lah ya. Udah kayak mau show. Tuh. Ini hasilnya. Oke sih. Jadi gue simpulkan, ini si Water Glow BB Cream ini memang bener ya bikin jadi kulit tuh jadi mengkilap, jadi glowing, dan ini efeknya tuh lama. Bagus, kalau itu gue akuin bagus, nggak bikin kulit kusam juga, karena ini sebetulnya beberapa kali udah gue pakai kemarin tapi gue belum review. Nah, kalau dibilang lengket, nggak lengket, tapi kadang kalau di sini kalau misalnya lo juga nggak pede atau lo terlalu berminyak kulitnya, boleh juga. Kalau terlalu berminyak, boleh juga nih sebetulnya dikasih sedikit bedak, dikit aja buat ini aja buat ngunci ya. Tapi bedaknya jangan terlalu ditekan, nggak usah pakai spons, karena apa, nanti efek glowingnya hilang. Buat ngunci terutama di bagian dekat mata sini nih. Nah, gini deh. Seperti yang tadi gue bilang, kalau dipakai cuma pakai si BB creamnya aja, buat gue sih gue ngelihatnya terlalu putih, terlalu pucet warnanya, karena warnanya dia di atas banget. Nah, untuk mengalihkan, untuk menutupi itu, pakai blush on. Pakai blush on, nanti kan dia warnanya jadi nyatu ya. Terus satu lagi, kalau pakai BB cream itu nggak bisa langsung kita lihat, jadi tunggu dulu. Kalau lo mau pergi, tunggu dulu, tunggu agak meresap, baru nanti kalau udah kayak gini nih, nah dia udah kering, udah oke. Tuh warnanya juga beda kan sama yang pertama kali tadi pakai. Kurangnya dari krim ini tuh cuma satu, tolong dibanyakin lagi warnanya, karena warnanya buat gue sih ya, menurut gue warna untuk kulit orang Indonesia ini tuh masih keterangan ya, terlalu terang. Karena kebanyakan kan kulit itu warnanya sawo matang ya kalau di sini. Nah, mungkin karena mereka satu belum ngejual ke sini juga, mereka masih jualnya di orang Korea punya ya, jadi cuma ada 2 warna. Itu cocok. Tapi kalau ke sini lo lihat kayak tadi, kalau cuma pakai BB creamnya aja, lo kelihatan banget seperti kurang vitamin. Harus pakai blush on sama sedikit warna lipstick biar dia jadi nyatu. Kalau udah nyatu kayak gini nih, pakai blush on, pakai lipstick ya, kelihatannya kan cerah, bagus gitu. Itu aja sih. Oke, sekian dulu review dari aku. Tunggu review aku dengan produk-produk yang lain yang gak kalah menarik. Bye!